Ya, baik. Pak Slamet. Assalamualaikum, Pak Slamet. Waalaikumsalam Pak Heru. Sehat, Pak Slamet? Alhamdulillah ini masih diberi kesehatan, bisa bergabung dengan Pak Heru, berjumpa dengan Pak Heru itu. Ya, Alhamdulillah alhamdulillah, Pak sehat-sehat. Slamet. Nggih. Sebaliknya sehat nggih Pak Heru, sehat ya. Alhamdulillah sehat, Pak Slamet. Insya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, Pak Slamet, dan bahagia ini, Pak Slamet. Amin, amin, Iya. amin. Nggih. Iya, mohon maaf ini Pak Slamet, di waktu yang singkat ini, kira-kira ada hal yang ingin disampaikan apa nih dari Pak Slamet ke saya, Pak? Iya. Ini kebetulan mengganggu waktunya Pak Heru ini. Saya ada permasalahan yang cukup menguras pemikiran ini Pak Heru, yaitu terkait dengan budaya positif ini Pak Heru. Budaya positif bagi seorang guru yang diterapkan kepada siswa muridnya di sekolah dengan hal-hal yang betul-betul sesuai dengan budayanya kita, sehingga nanti semuanya itu bisa menghasilkan efek-efek pendidikan karakter yang betul-betul sesuai harapan dengan jiwa profil pelajar Pancasila seperti itu Pak. Iya Pak Slamet, wah luar biasa itu Pak Slamet, dari Ya, terkait dengan budaya positif dan disiplin positif ya Pak Slamet ya dari siswa betul kita. betul sekali. Benar. Nggih. Pak Slamet, kalau saya tahu ini kondisi saat ini Pak Slamet bagaimana terkait dengan disiplin positif dan budaya positif yang ada di sekolah Pak Slamet, Pak Slamet? Iya, betul. Seperti ini Pak Heru. Jadi yang menjadi resahan saya itu melihat kondisi sekarang, khususnya di sekolahan saya, itu masih banyak rekan-rekan sejawat yang menggunakan kesepakatan atau membuat kesepakatan kelas, tapi di situ masih menjadi sebuah hukuman ketika ada suatu pelanggaran. Ya paling tidak juga pindahnya hanya sebuah konsekuensi. Jadi belum mengarah pada suatu manajer di mana anak itu bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Jadi ini yang saya rasakan kondisi sekarang seperti itu. Karena apa? Kemarin setelah saya tanya, ternyata bercerita bagaimana bentuk kesepakatan kelas di kelas 1, 2, dan yang lain. Ternyata kesemuanya itu masih bersifat hukuman. Sesuatu pelanggaran yang dilakukan oleh anak itu akan mendapat suatu hukuman. Contoh, misalkan tidak mengerjakan PR, itu langsung dihukum maju ke depan, mengerjakan di depan kelas. Kemudian tidak berseragam, nah itu langsung disuruh untuk membersihkan kamar mandi. Kemudian itu sampai hal ini loh Pak Heru, sampai berbicara kotor itu harus bayar. Sekali berbicara kotor itu harus bayar itu. Jadi kan saya berpikir loh kok seperti ini. Nah, seperti itu kondisinya masih seperti itu semua. Masih seperti itu semua. Jadi ini yang jadi permasalahan saya muncul dari seperti itu Pak Heru. Iya Pak Slamet. Iya. Sebenarnya sudah ada hal yang positif ya Pak Slamet, artinya sudah ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya Pak, artinya. Terus ini Pak Slamet, sudah. Kira-kira kondisi ideal yang Pak Slamet harapkan gitu kan, dengan melihat kondisi yang seperti tadi, kira-kira kondisi yang Pak Slamet harapkan itu idealnya seperti apa ya Pak Slamet terkait dengan disiplin dan budaya positif di sekolah Pak Slamet? Harapan saya berawal dari guru.
Jadi guru itu membuat suatu, menuntun anak, membuat kesepakatan yang betul-betul anak itu pada nantinya suatu saat bisa mempunyai tanggung jawab kepada dirinya sendiri dan melakukan suatu itu dengan kesadar diri, sehingga nanti akan betul-betul bisa membentuk karakter dari masing-masing anak itu sendiri jauh ke depan nantinya. Jadi kondisi idealnya itu yang jelas ya, guru itu menuntun, mengarahkan kepada anak untuk bisa sadar diri dari segala bentuk kesalahan, sehingga anak tidak mempunyai image ataupun kenangan yang buruk ketika melakukan suatu kesalahan tanpa disengaja, sampai seperti itu. Karena banyak sekali hal-hal yang itu Pak Heru, yang pelanggaran dilakukan siswa, tapi memang karena situasi dan kondisi yang memang tidak bisa untuk taat terhadap peraturan, sehingga karena sudah dibuatkan kesepakatan seperti itu, kemudian dampaknya ke hukuman atau konsekuensinya, sehingga ya itulah. Jadi harapan saya, kondisi ideal itu guru bisa menuntun anak, siswa dan murid itu melatih dirinya sendiri bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, sehingga betul-betul dalam proses kedepannya anak-anak itu mentaati semua aturan betul-betul dari hatinya sendiri, muncul bukan karena adanya suatu ancaman, suatu peraturan yang memaksa, itu tidak. Itu seperti itu. Jadi kondisi idealnya seperti itulah Pak, harapannya sampai ke karakter siswa. Pak Slamet, iya memang ternyata sesuatu hal yang baik ya Pak Slamet ya. Ini memang butuh sebuah usaha yang luar biasa ya Pak Slamet ini. Pak Slamet memiliki semangat yang luar biasa ini. Kalau boleh tahu Pak Slamet ini, apakah semua guru yang ada di tempat Pak Slamet ini rata-rata dalam penegakan disiplin positif dan budaya positif rata-rata menghukum Pak Slamet? Secara garis besar masih. Secara garis besar masih itu sampai bisa 70% lah dari kesepakatan yang dibuat rata-rata berupa suatu hukuman ataupun konsekuensi, masuknya seperti itu. Jadi belum mengarah ke manajer, ke teman saja belum seperti itu. Jadi masih betul-betul tidak bisa mentaati ya ini kesepakatannya itu seperti itu. Tidak memakai baju sesuai dengan jadwal harinya ya silakan menyapu teras semua kelas seperti itu. Jadi seperti itu kondisinya yang masih ada sekarang. Kira-kira Pak Slamet, menurut Pak Slamet teman-teman bisa dirubah nggak ya teman-teman di tempat Pak Slamet pola pikirnya terkait dengan posisi kontrol mereka yang selama ini mungkin menghukum dan memberi rasa bersalah ini ke posisi terkait dengan teman, manajer atau sebagai pengawas. Menurut Pak Slamet kira-kira bisa atau tidak ya teman-teman Pak Slamet diarahkan untuk ke level tadi Pak Slamet? Iya, baik itu Pak Heru. Jadi saya sih mempunyai pemikiran positif bahwasanya secara pelan-pelan dengan pendekatan mungkin secara pribadi dulu, dengan melihat latar belakang, karena mereka juga belum tahu sampai seperti itu ada suatu trik ataupun suatu cara bagaimana mengkondisikan anak, mengubah karakter, dan insya Allah pola berpikir guru juga kita akan mengubahnya, dan saya yakin bisa lah, dan karena mereka juga aslinya mempunyai kompeten yang luar biasa. Jadi insya Allah untuk diajak berubah pola pikir, itu mengubah mindsetnya,
insya Allah bisa Pak Heru. Iya. Seperti itu. Iya, berarti memang menurut pengamatan Pak Slamet itu akan ada perubahan gitu Pak apabila diberikan sebuah perilaku ya Pak, artinya terhadap teman-teman Pak Slamet tersebut ya. Nah, kira-kira apa yang akan Pak Slamet lakukan terkait dengan yang terjadi ini ya, karena keinginan Pak Slamet tadi itu bahwa bagaimana posisi kontrol guru yang selama ini menghukum berubah untuk menjadi ya teman, pengawas ataupun sebagai manajer. Kira-kira langkah apa yang akan Pak Slamet lakukan terkait dengan hal tersebut? Ini Pak Heru, saya di hati dan pikiran sudah membayangkan beberapa hal yang perlu saya lakukan, diantaranya yaitu saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah dengan adanya posisi kontrol guru untuk bisa mencetak karakter sebuah murid. Itu saya akan melakukan pendekatan dan konfirmasi, kolaborasi dengan kepala sekolah dulu, kemudian tanggapannya bagaimana. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan seperti IHT lah. Jadi ataupun kalau di tingkat SD ya namanya ya bisa IHT, bisa KKG sekolah, seperti itu. Saya akan memberikan sedikit gambaran tentang materi, contoh-contoh penanganan anak dengan posisi kontrol sebagai mungkin hukuman kayak apa sih, sebagai teman dan sebagai manajer itu seperti apa, sehingga nanti setelah bisa melihat contoh video-video dari kegiatan IHT itu, nanti harapan saya mereka sedikit punya gambaran, oh ternyata mana yang bisa dicontoh untuk lebih baiknya seperti itu. Kemudian rencana yang berikutnya saya juga akan melakukan pendampingan di mana rekan guru akan selalu saya tanyakan, ataupun saya suatu saat mungkin bisa izin kepala sekolah untuk bisa menanyakan hal-hal kesulitan dari penerapan posisi kontrol sampai ke manajer, sehingga nanti pada suatu saatnya dari apa yang saya akan lakukan dari 3 hal itu, koordinasi kepala sekolah, melakukan kegiatan IHT, dan pendampingan yang ketiga, mampu mengubah pola berpikir dari rekan-rekan guru, rekan sejawat untuk bisa betul-betul pada muaranya, yaitu nanti membentuk karakter murid untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan betul-betul bisa mencetak karakter atas kesadaran dirinya sendiri. Seperti itu, Pak Heru. Bagus itu Pak Slamet ya. Tadi kalau saya lihat berkoordinasi dengan kepala sekolah, IHT, lalu pendampingan rekan guru. Kalau saya melihat itu yang intinya kolaborasi ya Pak Slamet ya, bahwa tidak bisa dibentuk sendiri gitu ya. Iya. Nah ini kan ada 3 ya Pak Slamet ya, ada 3. Kira-kira menurut Pak Slamet mana yang paling urgent dan mana yang lebih dulu akan Pak Slamet lakukan? Nah ini ya untuk bisa membentuk terkait dengan pandangan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Pak Slamet, supaya untuk bisa menjadi posisi kontrolnya menjadi seorang manajer Pak Slamet. Dari 3 ini kira-kira mana Pak Slamet? Ya, jadi hal yang dari rencana yang akan saya lakukan, yang saya prioritaskan yang pertama, yaitu saya harus izin dulu dengan atasan, yaitu kepala sekolah, untuk bisa membuat jadwal dari kegiatan-kegiatan IHT yang isinya yaitu tentang mengubah pola berpikir atau kontrol guru kepada murid, seperti itu. Kemudian nanti setelah dari izin dari kepala sekolah, kemudian nanti kita akan prioritas yang kedua, kita melakukan kegiatan IHT dalam beberapa pertemuan, sehingga nanti setelah mereka punya gambaran, mereka akan melakukan mengimplementasikan di kelas masing-masing, dan kita akan melakukan pendampingan dari
apa yang sudah mereka rekan jauh itu lakukan di kelas masing-masing. Iya. Seperti itu urutannya Pak Heru. Jadi rencananya bagus itu Pak Slamet. Iya. Terus kira-kira kapan akan dilaksanakan ini Pak Slamet terkait dengan hal tersebut? Iya, Pak Heru. Jadi dari rencana saya itu yang jelas nanti di akhir tahun semester ini rencana saya mau berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk meminta pertimbangan dari rencana-rencana saya, kemudian nanti di awal semester 2 kita akan melakukan IHT, ataupun mungkin bisa ketika nanti di proses liburan kita melakukan IHT seperti itu, sehingga nanti pada waktunya sudah masuk mengajar, rekan-rekan guru bisa mengimplementasikan dari apa yang sudah diketahui, kemudian kita juga bisa melakukan pendampingan kepada guru-guru setelah tahu, mendapat informasi, mendapat ilmunya, kemudian menerapkan. Kita melakukan pendampingan sejauh mana mereka menerapkan kondisi seperti itu, kemudian apa mungkin menanyakan dari hambatan yang dialami dari proses penerapan aksi itu. Seperti itu Pak Heru. Bagus itu Pak Slamet, luar biasa rencana dari Pak Slamet terkait dengan pembentukan terkait dengan budaya dan disiplin positif, pemahaman dari Bapak Ibu guru ya Pak Slamet ini. Nah, terus nanti yang bertindak sebagai kontrol siapa nggih Pak Slamet terkait dengan hal-hal tersebut yang akan dilaksanakan oleh Pak Slamet ini nanti, yang juga bisa mengetahui bahwa terkait berhasil atau tidaknya gitu terkait dengan rencana Pak Slamet ini. Ya, nanti salah satunya yaitu kita akan tetap meminta bantuan kepala sekolah untuk selalu bisa mendampingi dari kegiatan ini. Selain itu juga kita akan mempunyai seperti angket. Kita akan rencana membuat angket sebagai bentuk hal-hal yang sudah dilakukan seperti itu. Dilakukan di kelas masing-masing untuk mengukur tingkat ketercapaian dari penerapan budaya positif di dalam kelas, seperti itu. Iya. Oh, bagus Pak Slamet, itu langkah-langkahnya luar biasa. Ini ternyata waktu sudah juga nggak memungkinkan kita lanjutkan ini, mungkin nanti kita sambung di lain waktu nggih Pak Slamet. Nah, ini dari percakapan kita kira-kira Pak Slamet, apa perasaan Pak Slamet dan apa yang didapatkan dari hasil diskusi kita dalam kesempatan kali ini Pak Slamet? Iya. Terima kasih Pak Heru. Ini setelah saya ngobrol dengan Pak Heru, saya itu semakin yakin dan tertata ini Pak Heru untuk bisa menangani masalah yang saya selama ini saya pikirkan, dan pada nanti suatu saat saya bisa betul-betul menjalankan dengan optimis dari masing-masing rencana aksi, dan harapan saya nanti mudah-mudahan bisa tercapai apa yang sudah direncanakan semuanya Pak. Ya. Jadi insya Allah, mudah-mudahan terlaksana semua Pak Slamet, sehingga memang harapan dari Pak Slamet terkait dengan pembentukan disiplin dan budaya positif dari peserta didik Pak Slamet dan juga Bapak Ibu guru yang lain dapat terwujud dengan baik. Mungkin itu Pak Slamet. Nah, nanti kalau terkait dengan ada hal-hal lain lagi, mungkin saya juga ingin tahu perkembangannya seperti apa. Mungkin kita bisa bicarakan lagi di lain kesempatan, Pak Slamet. Terima kasih. Mungkin itu saja Pak Slamet. Kami sehat selalu, Pak Slamet. Saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Wah, luar biasa. Pertanyaannya dari Pak Heru. Enggak Bu Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di itu Bu Isra, di unmute. Sorry. Masih di mute. Ya. Sorry. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang
tadi dipraktekkan Pak Heru, Pak Slamet, saya berikan apresiasi yang luar biasa, bagus sekali. Secara umum di sini proses coaching antara Pak Heru sebagai coach, kemudian Pak Slamet sebagai coachee, ini berjalan dengan sangat baik. Saya melihat adanya alur yang mengalir dengan santai. Jadi di sini benar-benar kemitraan, Pak. Kalau saya melihat itu kemitraan. Jadi tidak ada yang lebih unggul ataupun yang yang di bawahnya seperti itu. Jadi sejajar posisinya. Proses itu juga berjalan dengan santai, tanpa ada tekanan, tidak ada justifikasi, tidak ada asosiasi atau istilahnya mengkaitkan dengan apa yang dirasakan oleh Pak Heru, tapi di sini murni Pak Heru tuh menggali apa yang ingin disampaikan oleh Pak Slamet, artinya menggali potensi. Jadi Pak Slamet itu sebenarnya sudah ada potensi, hanya Pak Heru itu mencoba untuk memperkuat saja di situ. Jadi di sini peran Pak Heru itu sudah bagus, bagaimana bisa menggali potensi yang ada di Pak Slamet, mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Pak Slamet. Jadi sifatnya hanya sebagai pemancing saja ya, memancing untuk bisa mengungkapkan tujuan dari Pak Slamet sendiri. Kalau mengikuti dari alur Tirta, di sini Pak Heru sudah mengawali dengan menyampaikan tujuan apa yang diinginkan oleh Pak Slamet seperti itu dari perbincangan yang akan dilaksanakan. Itu sudah muncul. Kemudian identifikasi di sini juga sudah muncul, menanyakan bagaimana yang sebenarnya terjadi dari Pak Slamet, dari permasalahannya. Jadi poin-poin apa sebenarnya yang menjadi permasalahan di Pak Slamet sebagai coachee seperti itu. Jadi sudah muncul dan Pak Heru bisa mengarahkan kepada Pak Slamet untuk mengidentifikasi apa-apa sih yang sebenarnya terjadi, realita di lapangannya bagaimana, seperti itu. Kemudian untuk rencana aksi di sini Pak Heru juga sudah menyampaikan ke Pak Slamet, menanyakan bagaimana rencana dari Pak Slamet. Nah, di sini karena Pak Heru dalam penyampaiannya memang sangat terbuka, sehingga sangat mudah. Kalau saya lihat itu Pak Slamet jadi bisa cerita panjang apa sih yang akan direncanakan, apa aksi yang akan dilakukan seperti itu. Jadi sudah sinkron, Pak Heru menanyakan bagaimana aksi atau rencana aksi dari Pak Slamet. Pak Slamet sudah bisa memberikan gambaran yang cukup panjang di situ, sudah cukup jelas. Kemudian di tanggung jawab di sini juga Pak Heru sudah mengungkapkan ke Pak Slamet ini tanggung jawabnya bagaimana, dari rencana itu kapan akan memulainya, kemudian siapa yang nantinya akan membantu atau mengontrol. Ini Pak Heru juga sudah menanyakan. Jadi kalau secara umum di sini sebenarnya alur tirtanya sudah masuk, Pak. Baik Pak Slamet, Pak Heru kepada Pak Slamet ini untuk menjadi coachnya Pak Slamet, itu alur tirtanya sudah masuk. Kemudian kalau dari sisi performanya untuk Pak Heru sebagai coach, ini saya amati Pak Heru itu sudah hadir seutuhnya. Jadi mengamati penuh, dibuktikan dengan manggut-manggut, kemudian menyampaikan iya, itu artinya apa? Bahasa
baik bahasa tubuh ataupun bahasa verbalnya itu sudah menunjukkan bahwa Pak Heru itu hadir sepenuhnya untuk Pak Slamet. Jadi menyimak dengan sangat-sangat baik seperti itu, mendengarkan dengan baik, kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga sudah berbobot sehingga mampu menjadikan Pak Slamet itu leluasa untuk menceritakan apa yang memang pada awalnya menjadi permasalahan atau kegalauan dari Pak Slamet seperti itu. Jadi secara umum sudah bagus dan memang bagus, memang bagus nih. Sedikit masukan saja di sini karena mungkin memang saking asiknya di sini Koci Pak Slamet memang menjelaskan sudah sangat panjang nih. Jadi di situ seperti kalau saya tangkap mungkin nih Pak, kalau yang saya tangkap mungkin ini baru ketemu Pak Heru saja solusinya sudah ketemu. Jadi iya, ibarat orang sakit mau ke dokter. Nah, dokternya ini sudah langganan, pokoknya sudah dalam image-nya itu pokoknya sudah inilah namanya sudah termotivasi. Pokoknya begitu ketemu hilang deh permasalahan. Langsung seolah-olah itu solusinya sudah muncul semua seperti itu. Ya, ini hebatnya Pak Heru ini mungkin. Jadi baru beberapa patah kata pertanyaan di sini Pak Slamet sudah sangat bersemangat. Jadi ide-idenya langsung muncul seperti itu. Ya. Ini sebenarnya bukan bukan sesuatu yang tidak baik, malah justru ini sudah baik. Jadi memang ya secara keseluruhan seperti itu. Intinya saya apresiasi Pak Heru sangat hebat menjadi coach, kemudian Pak Slamet juga bagus sekali ya, hebat sekali. Di sini ada kemitraan. Jadi tidak ada saling mendominasi, semuanya saling melengkapi. Dan saya rasa Pak Slamet semakin yakin kalau melihat dari endingnya tadi ya, semakin yakin dengan konsep-konsep yang sedang direncanakan oleh Pak Slamet. Jadi mendapatkan penguatan dari Pak Heru seperti itu. Oke, terima kasih itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Isro atas umpan baliknya.